Halo guys, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya, Ratu Nobar. Kali ini Ratu akan membahas sebuah alur film berjudul On Your Wedding Day. On Your Wedding Day merupakan film yang pernah menjadi hits di Korea Selatan pada tahun 2018. Dibintangi oleh Kim Yang Kwang dan Park Bo Young, film ini mendapatkan rating cukup tinggi di situs My Drama List dan IMDb. On Your Wedding Day mengisahkan dua pasangan muda bernama Woo Yeon dan Seung Hae. Seung Hae adalah seorang murid baru di sekolah. Woo Yeon pun jatuh cinta pada Seung Hae sejak pandangan pertama. Sayangnya Seung Hae kurang tertarik pada Woo Yeon. Namun karena perjuangan Woo Yeon yang tak kenal lelah, lama-lama Seung Hae menjadi tertarik pada Woo Yeon. Sayangnya kisah mereka harus kandas karena Seung Hae terpaksa pindah ke kota lain karena masalah keluarga yang menimpanya. Penasaran seperti apa kelanjutan kisah mereka? Baiklah, yuk kita let's go! Di awal film, kita diperlihatkan Woo Yeon sedang mengajar pelajaran olahraga. Usai mengajar, Woo Yeon lalu kembali ke kantor ruang guru. Tiba-tiba di atas meja, dia melihat sebuah surat dari seseorang. Terlihat Woo Yeon memandangi surat itu sambil tersenyum. Dia lalu mengingat kembali tentang masa lalunya. Selanjutnya kita dibawa flashback ke masa lalu Woo Yeon ya. Saat sedang di sekolah, terlihat Woo Yeon sedang berkelahi dengan musuh-musuhnya. Karena sering berkelahi, dia pun dipanggil ke ruang guru untuk dihukum. Tiba-tiba muncul seorang siswi baru bernama Seung Hae. Woo Yeon yang melihat gadis cantik tersebut langsung mengajaknya berkenalan. 일반 항우야. 일반 항우야. 나 바지 터졌어. Namun Seung Hae terlihat sangat cuek dan mengacuhkan Woo Yeon. Di situ Seung Hae juga memberitahu kalau celana Woo Yeon sobek. Hal ini pun membuat Woo Yeon malu dan akhirnya pergi. Keesokan harinya saat Seung Hae ingin membuang sampah, Woo Yeon dengan sigap mengikuti dan menarik satu persatu kertas yang menempel di seragam Seung Hae. Karena merasa kesal di sekolah, Seung Hae pun mengajak Woo Yeon bolos dengan memanjat tembok sekolah dan makan di tempat favorit Seung Hae. Malam harinya ketika mereka hendak pulang, Woo Yeon terlihat mampir ke minimarket untuk membeli sesuatu. Saat berjalan, tiba-tiba Woo Yeon menanyakan hal mesum kepada Seung Hae. Hal ini membuat Seung Hae penasaran dengan apa yang sudah Woo Yeon beli di minimarket tadi. Dan ternyata Woo Yeon membeli sebuah kondom. Spontan, tangan Seung Hae mendarat di pipi Woo Yeon dan langsung tertawa karena tingkah bodoh Woo Yeon. Aduh, kapoknya. Pagi hari di sekolah, Seung Hae bertemu Woo Yeon yang lagi-lagi sedang berkelahi, tapi Seung Hae mengabaikan hal tersebut. Dia melanjutkan perjalanannya karena sudah berniat untuk bolos sekolah. Saat dia memanjat dinding sekolah, tiba-tiba... Untung saja, Woo Yeon datang dan segera menangkapnya. Mereka akhirnya pergi bolos bersama dan membeli topoki kesukaan Seung Hae. Woo Yeon lalu menawari Seung Hae untuk menjadi pacarnya agar Taegi tidak mengganggunya lagi. Jika sepakat, Woo Yeon berjanji akan berhenti berkelahi. Tak lama kemudian, Taegi datang menghampiri mereka. Seung Hae mengatakan bahwa mereka sudah berpacaran dan meminta Taegi untuk tidak mengganggunya lagi. Taegi yang kesal lalu mengancam Woo Yeon dan pergi meninggalkan mereka. Saat Woo Yeon sedang makan dengan Seung Hae di kantin, tiba-tiba Taegi melemparinya susu. Namun Woo Yeon tidak menghiraukan Taegi. Kemudian mereka berdua pun bolos lagi. Di depan minimarket ketika sedang mengobrol, tiba-tiba mereka kegap salah seorang guru. Sontak Seung Hae berlari kencang, disusul oleh Woo Yeon. Woo Yeon yang kakinya lebih panjang otomatis bisa berlari lebih cepat ya. Dia pun menggandeng tangan Seung Hae dan mereka pun berlari bersama. Keesokan harinya di sekolah, Woo Yeon terlihat diancam dan dipukuli oleh Taegi. Namun Woo Yeon di sini tidak melawan. Seung Hae yang melihat kejadian itu pun merasa sedih. Malam harinya mereka makan bersama di sebuah warung. Saat berjalan pulang, Seung Hae tiba-tiba melihat mobil box ayahnya sedang melintas. Seung Hae sangat terkejut dan terlihat ketakutan. Di sekolah, Seung Hae terlihat murung. Sepertinya dia sedang ada masalah. Woo Yeon pun mencoba menghibur Seung Hae dengan menyanyikan lagu kesukaannya. Melihat ulah Woo Yeon, Seung Hae pun tersenyum dan tertawa bahagia. Keesokan harinya, Woo Yeon mendapati kursi Seung Hae yang kosong. Karena khawatir sepulang sekolah, Woo Yeon ini lalu mencari rumah Seung Hae. Saat di rumah Seung Hae, Woo Yeon melihat ada keributan di sana.
Ternyata keributan itu berasal dari ayah Sung Hye yang ternyata adalah seorang pemabuk. Sung Hye yang melihat Woo-yeon ada di situ pun merasa malu. Dia lalu mengusir Woo-yeon untuk segera pergi. Esok paginya di sekolah, Woo-yeon terlihat lesu dan duduk di taman sendirian. Tiba-tiba teleponnya berbunyi dan ternyata itu adalah Sung Hye yang ingin bercerita tentang ayahnya. Di situ Sung Hye juga sempat berpamitan pada Woo-yeon. Setelah itu Sung Hye pun menutup teleponnya. Kemudian terlihat Sung Hye sedang naik bus bersama dengan ibunya. Ternyata mereka akan pergi keluar kota untuk menghindari ayah Sung Hye. Berpisah dengan Sung Hye membuat Woo-yeon jadi patah hati dan tidak semangat lagi. Bahkan setelah lulus sekolah, dia malah jadi penjual ayam goreng. Karena Woo-yeon merasa dia tidak pintar dalam pelajaran, jadi dia tidak perlu kuliah. Tapi hal itu berubah ketika temannya tidak sengaja membawa brosur Universitas Seoul. Dan Woo-yeon melihat ada sosok Sung Hye di brosur tersebut. Woo-yeon pun jadi semangat belajar agar bisa diterima di universitas yang sama dengan Sung Hye. Orang tuanya tidak percaya kalau putra mereka ingin kuliah. Akhirnya orang tua dan sahabatnya membantu dan memberikan dukungan. Woo-yeon pun belajar mati-matian sampai kakinya diikat biar tidak lari dari kamar. Dan semua itu akhirnya tidak sia-sia loh. Semua kerja kerasnya terbayarkan. Saat Woo-yeon diterima di Universitas Hankuk, yaitu kampus yang sama dengan Sung Hye, Woo-yeon tidak punya rencana lain selain menemukan Sung Hye ketika dia tiba di kampus. Woo-yeon pun memulai pencariannya. Woo-yeon mendatangi hampir semua kedai tteokbokki yang ada di sekitar kampus. Setelah mencari ke semua kedai, akhirnya Woo-yeon berhasil menemukan Sung Hye. Sung Hye pun sangat kaget melihat Woo-yeon di depannya. Tanpa pikir panjang, Sung Hye berlari dan mereka pun saling berpelukan untuk melepas rindu. Tapi cerita cinta Woo-yeon tidak lantas bahagia setelah dia menemukan Sung Hye. Ternyata Sung Hye sudah punya pacar yang merupakan mahasiswa senior di kampus tersebut. Woo-yeon pun pura-pura baik-baik saja mendengar hal itu. Padahal ya, yang sebenarnya terjadi adalah hatinya sedang hancur berkeping-keping. Kini Woo-yeon tidak semangat lagi untuk melanjutkan kuliah. Satu-satunya alasan dia berjuang untuk kuliah adalah karena ingin mengejar cinta pertamanya itu. Namun sekarang pupus sudah harapannya. Tapi sahabatnya terus menyemangati Woo-yeon. Sahabatnya mengatakan bahwa dia masih ada harapan untuk mendapatkan Sung Hye dengan cara bersaing dengan pacar Sung Hye. Akhirnya Woo-yeon pun menyusun rencana. Dari mulai pindah kos di tempat yang sama dengan Sung Hye, serta masuk tim baseball. Di sini diketahui kalau pacar Sung Hye juga merupakan anggota tim baseball di kampus. Dan Sung Hye juga menyukai olahraga tersebut. Suatu hari, pacar Sung Hye ketahuan menjadikan Sung Hye sebagai bahan taruhan. Dan saat Woo-yeon tahu, dia pun sangat marah. Hingga akhirnya tim baseball itu menang berkat Woo-yeon dan berakhir dengan bogem mentah Woo-yeon ke pacar Sung Hye. Sung Hye pun putus dari pacarnya dan hubungannya dengan Woo-yeon menjadi tidak baik. Mereka kini saling acuh seolah tidak saling mengenal. Waktu pun begitu cepat berlalu. Tahun demi tahun berganti. Sekarang Woo-yeon sudah lulus kuliah dan akan memasuki dunia kerja. Dia juga tampak sudah mulai move on dari Sung Hye. Sekarang Woo-yeon sudah memiliki seorang kekasih yang bernama Min Kyung. Namun suatu hari, Woo-yeon yang sudah memiliki kekasih tiba-tiba dipertemukan kembali dengan Sung Hye. Sung Hye kini menjadi model figuran dan sedang semangat-semangatnya mengejar karir. Dunia nampak tidak berpihak pada mereka. Ketika bertemu saat masa kuliah, Sung Hye memiliki pacar. Sekarang saat mereka sudah lulus dan bekerja, Woo-yeon yang kini sudah punya pacar. Mereka selalu bertemu di waktu yang tidak tepat. Woo-yeon dan Sung Hye kini menjadi dekat kembali. Woo-yeon juga sering membantu Sung Hye dengan menjadi sopirnya yang justru membuat mereka gagal move on dan akhirnya Woo-yeon menjurus ke selingkuh. Sebelum semakin jauh dan juga karena merasa bersalah, akhirnya dia memutuskan untuk berpisah dengan Min Kyung. Woo-yeon mengakui kalau dia masih menyukai Sung Hye. Setelah putus dengan Min Kyung, Woo-yeon pun mulai mendekati Sung Hye secara resmi sebagai seorang jomblo. Tapi entah kenapa, Sung Hye masih bersikap dingin. Hingga sebuah tragedi terjadi di tempat syuting. Sung Hye hampir tertimpa besi yang terjatuh dari atas. Namun, Woo-yeon dengan sigap menyelamatkannya. Meskipun gara-gara hal itu punggung Woo-yeon menjadi cedera dan masuk rumah sakit. Beruntungnya, karena kejadian itu akhirnya membuat Sung Hye luluh karena melihat perjuangan Woo-yeon. Mereka pun berpacaran lagi setelah sekian lama. Setelah melewati naik turun kehidupan, akhirnya mereka bisa menjalani hari-hari manis mereka berdua. Mereka pun menghabiskan waktu bersama-sama sebagai pasangan kekasih yang sangat romantis. Sayangnya film ini tidak berakhir sampai di sini ya.
Konflik baru dimulai ketika Woyeon tak kunjung mendapatkan pekerjaan dan tidak lulus tes menjadi guru olahraga karena cedera punggung yang dialaminya saat dia menyelamatkan Sung Hae dulu. Lama-kelamaan Woyeon pun menjadi putus asa, sampai akhirnya tingkat kesabaran Woyeon semakin rendah dan curhat ke temannya. Seandainya dia tidak pernah bertemu dengan Sung Hae, maka dia tidak akan mengalami kecelakaan dan mungkin kini dia sudah menjadi guru. Bukannya pengangguran seperti sekarang. Tak disangka obrolan mereka terdengar oleh Sung Hae. Sung Hae mendengar ucapan Woyeon tersebut di saat momen yang sangat tidak tepat, yaitu saat Sung Hae berduka karena ayahnya baru saja meninggal. Keadaan pun menjadi kacau dan akhirnya mereka putus. Sung Hae tidak mau menjadi beban dan nantinya Woyeon akan menyalahkannya lagi. 안 그럼 내가 후회할 것 같거든. Karena Woyeon sudah cinta mati dengan Sung Hae, tentu saja dia tidak mau putus ya. Bahkan dia sampai memohon-mohon pada Sung Hae agar mereka tidak putus. Namun Sung Hae tetap pada pendiriannya dan memutuskan untuk kerja di luar negeri. Karena sebelumnya dia memang sudah diterima di salah satu perusahaan di luar negeri. Hanya saja selama ini dia belum berangkat karena masih memikirkan Woyeon. Mereka pun akhirnya berpisah kembali dalam waktu yang cukup lama. Beberapa tahun kemudian, Woyeon sudah mendapatkan pekerjaan sebagai seorang guru olahraga seperti yang dia cita-citakan. Woyeon pun sangat menikmati pekerjaannya itu. Dia juga bercerita kepada murid-muridnya tentang kisah cinta pertamanya dengan Sung Hae. Tentu saja para muridnya senang sekali mendengar ceritanya itu. Suatu hari tiba-tiba Sung Hae datang ke sekolah tempat Woyeon mengajar. Woyeon tentunya sangat senang ya melihat kedatangan Sung Hae. Namun sial bagi Woyeon, Sung Hae datang untuk memberikan undangan pernikahannya. Karena sangat sedih, Woyeon pun marah dan mabuk setelah mendengar kabar itu. Untuk menjernihkan pikirannya, dia mengajak teman-temannya pergi ke suatu tempat yang terpencil sementara waktu. Mereka pun naik perahu dan memutuskan untuk memancing di tengah danau. Di situ, Woyeon melihat gambar Sung Hae beberapa tahun lalu. Dia pun menangis saat menatap gambar itu. Tiba-tiba Woyeon memutuskan untuk menghadiri pernikahan Sung Hae. Pada hari pernikahan Sung Hae, Woyeon dan teman-temannya menyusun sebuah rencana. Teman-temannya mencegah orang-orang untuk masuk ke ruang pengantin. Woyeon pun mengambil kesempatan itu untuk bertemu dengan Sung Hae. Dia melihat Sung Hae yang sangat cantik dengan gaun pernikahannya. Lalu dia duduk di dekat Sung Hae. Woyeon mendatangi Sung Hae untuk mengucapkan selamat atas pernikahannya. Dia juga berkata bahwa dia telah menyesal sudah menyakiti Sung Hae. Woyeon meminta maaf kepada Sung Hae dan bangga bisa mengenal Sung Hae. Berkat Sung Hae lah, Woyeon bisa kuliah, bisa bertemu dengan teman-teman baru dan mengejar cita-citanya menjadi guru. Dia sangat berterima kasih kepada Sung Hae. Karena Sung Hae, Woyeon menjadi seseorang yang lebih baik dari sebelumnya. Woyeon berterima kasih karena Sung Hae sudah muncul tiba-tiba dalam hidupnya. Woyeon berharap agar Sung Hae hidup dengan baik dan bahagia selamanya. Sung Hae juga berterima kasih kepada Woyeon. Woyeon selalu berada di sisi Sung Hae ketika Sung Hae mengalami kesulitan atau saat Sung Hae berada di masa-masa sulitnya. Mereka berdua pun berjabat tangan sebagai cara untuk mengakhiri kisah mereka. Dan setelah ini mereka akan tetap berteman baik. Sung Hae pun berjalan menuruni tangga. Semua orang yang hadir menyambutnya dengan bahagia dan tepuk tangan yang meriah. Saat berjalan, Sung Hae melihat Woyeon dan tersenyum. Sejenak, Woyeon teringat saat dirinya masih bersama dengan Sung Hae. Masa-masa indah mereka yang sudah terlewati. Setelah itu, Woyeon berbalik dan meninggalkan kemeriahan pesta pernikahan Sung Hae. Di hari pernikahan cinta pertamanya, Woyeon akhirnya bisa menerima kenyataan bahwa dia tidak akan pernah berakhir dengannya. Namun berkat Sung Hae, kini dia bisa menemukan makna dalam hidupnya. Dan Sung Hae pun menikah dengan lelaki pilihannya yang bisa membuatnya bahagia. Banyak pelajaran yang bisa kalian ambil dari film ini ya gengs. Bagaimana seorang cowok dengan dewasa dan ikhlas bisa menerima takdirnya dan mencoba mengambil pelajaran dari apa yang sudah dilaluinya. Woyeon menyadari meski nggak bisa bersama dengan cinta pertamanya, tetapi berkat Sung Hae hidupnya bisa berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Intinya sih ya, Woyeon mengajarkan kepada kita semua untuk bisa mengambil hikmah di balik setiap kejadian.